Oke, sekarang udah live. Halo semuanya, belum ada orang di sini tapi nggak apa-apa. Kita tunggu dulu teman-teman buat pada join. Sambil nunggu, mungkin aku cek dulu kali ya. Nanti ada siapa aja. Oke, udah ada satu nih yang bergabung. Kita masih tunggu lagi. Nanti kita akan mulai IG Live di jam 8. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar penyebab dada berdebar. Jadi kayak kenapa sih kok kita bisa deg-degan, kok kita bisa ngerasa kayak aduh, aku kayaknya ini nih lagi jatuh cinta apa ya? Soalnya aku deg-degan gitu. Nah, kita tunggu dulu. Nanti kita akan mulai di jam 8. Tapi aku nggak sendiri. Nanti di sini akan ada satu host juga dan juga moderator yang akan berbincang-bincang dengan Dr. Hafiza, yaitu Dr. Monica. Aku coba cek dulu ya, Dr. Monica udah ada di sini atau belum. Oh iya, suaraku kedengeran kan ya? Semoga kedengeran jelas ya. Kita coba invite Dr. Monica. Oke, kita udah coba invite Dr. Monica untuk nanti ngobrol-ngobrol bareng. Nah, udah ada Dokter Monica nih. Halo dok. Halo, Manova. Selamat malam. Malam dok. Gimana dok kabarnya? Kabar baik, kabar baik. Manova gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, masih di kantor. Masih di kantor ya Mbak, habis kerja, kerja. Iya. Dokter Monica hari ini Oke. ada jaga nggak nih? Hari ini lagi libur dong, khusus untuk IG Live RSUD Keramat Jati nih. Harus nyempatin waktu. Mantap, keren banget. Iya. Oke, mungkin Ah, kita sambil nunggu kali ya dok, nunggu dokter Hafiza nanti akan bergabung di jam 8 malam. Nah, sebelum masuk, kalau dari dokter Monica sendiri, kira-kira ada nggak sih dok yang bikin dokter penasaran gitu terkait dengan tema kita hari ini, yaitu kenali penyebab dada berdebar. Iya Mbak, soalnya kan dada berdebar tuh kayak hal yang mungkin sering kita alamin, cuma kita tuh nggak tahu nih sebenarnya itu tuh bahaya nggak sih, ya kan? Kayak apakah ini tuh sebenarnya biasa aja, atau mungkin kayak perlu penanganan lebih lanjut gitu kan ya. Nah mungkin lebih ke, dan topik ini pun jarang dibahas gitu, jarang dibahas sama eh, yang lain gitu, kayak sebenarnya mengapa kita bisa ngerasain berdebar, apakah harus nanti butuh obat atau malah sebenarnya cuma perasaan-perasaan yang kayak aduh deg-degan nih mau ujian, deg-degan nih mau apa lagi jatuhnya sama orang lain kayak gitu kan ya. Jadi lebih penasaran ke gimana sih cara kita bisa tahu, bisa kayak deteksi kita sendiri untuk penanganan lebih lanjut kayak gitu. Kalau aku ada Gitu pertanyaan, sih. Apa kalau tuh? sekarang dok, ini ngerasa deg-degan nggak dok kita mau ngobrol-ngobrol nih sama ahlinya langsung gitu terkait dengan dada berdebar? Nah, ini salah satunya perasaan dada berdebar aku sekarang. Akan memandu IG Live kita malam hari ini. Nah, ini termasuk salah satu rasa berdebar yang mungkin kita juga perlu tahu apakah rasa berdebar yang kayak gini tuh sebenarnya normal nggak sih, biasa nggak sih kalau misalnya kita mau mandu kayak gini di depan banyak orang, terus kayak gini sebenarnya gimana? Nah, nanti temukan jawabannya di IG Live kita malam ini. Jadi semua yang lagi nonton harus stay sampai akhir, oke? Okay? Oke dok, siap. Ini kita masih nunggu nih dokter Hafizanya mana ya? Tapi udah 31 orang nih Mbak yang join. Ya, halo semuanya, halo sobat KJ. Halo, halo. Ayo kasih love-nya. Dari mana aja nih yang lain yang ada yang udah join? Coba komen-komen. Pada dari mana aja sih? Mungkin ada yang dari luar Jakarta kali ya join di sini. Kita. Halo. Halo, halo. Yuk, semakin banyak yang join lagi. Komen-komen, Oh, ada kasih yang love dari KJ nih. juga. Oh, ada yang dari Batam dok ternyata. Ada dari Batam. Halo.
yang dari KJ juga. Dari Korea nih juga ada nih, Mbak Nova. Wah, ini pasti Jam berapa ya di suka nih sana? drakor. Iya. Nih, ini udah makin banyak nih. Lihat-lihat banyak juga yang dari KJ. Halo, teman-teman. Ayo kasih love untuk IG live kita malam ini. Sambil nunggu dokter Hafizanya. Nih, saya Ada mantau yang di dari tengah. Kampung Tengah hadir. Halo Kak Ajeng dari Kampung Tengah. Saya mantau dari RS Keramat Jati nih dok, sembari nemenin suami dirawat. Oh, cepet sembuh buat suaminya. Warga Kamteng hadir. Dari Cijantung dok. Halo Kak. Dok, Kak Hadi mau disapa. Halo Kak Hadi. Halo Bang Hadi. Citayam hadir. Ih. Wah, ada siapa nih? Halo, halo Halo dong. dok. Halo. Kita belum Cantik mulai kan? sekali dong hari ini. Iya, Mbak juga tetap glowing walaupun udah seharian ya. Iya, benar. Dokter Hafiza lagi di mana, Dok? Udah di rumah, alhamdulillah. Gila, gimana Dok kabarnya? Baik. Baik. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya karena di sini juga yang gabung udah 38 orang nih. Oke. Boleh ya? Oke. Boleh. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di IG Live pertama RSUD Kramat Jati yang di hari ini spesial banget nih karena hari ini merupakan Hari Jantung Sedunia. Nah, dalam rangka Hari Jantung Sedunia, kita mau bahas tentang penyebab dada berdebar. Kayak kenapa sih kok kita bisa deg-degan gitu? Apa aku lagi jatuh cinta atau mungkin aku takut kali ya sama atasanku gitu. Nah, di sini kita nggak ini apa namanya aku nggak sendiri di sini ada narasumber kita yaitu Dr. Hafiza Herman atau biasa dipanggil Dr. Hafiza yang merupakan dokter spesialis jantung di RSUD Kramat Jati. Selain itu ada host cantik juga hari ini yaitu Dr. Monica yang merupakan dokter di RSUD Kramat Jati juga. Oke, mungkin aku sapa dulu. Halo Dr. Hafiza, halo Dr. Monica. Halo, Mbak Nova. Halo Mbak Nova. Halo dok. Halo. Oke, mungkin aku langsung aja kali ya. Di sini Dokter Hafiza nanti akan ngobrol-ngobrol sama Dokter Monica. Jadi selama sesi nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung diketik aja di komen. Nanti akan bantu ditanyakan oleh Dokter Monica. Oke, silakan Dokter Monica. Oke, terima kasih Mbak Nova udah membuka bincang-bincang kita malam hari ini. Sekali lagi halo semua teman-teman Sobat KJ yang udah join di IG Live kita malam hari ini. Halo Dr. Hafiza dan Mbak Nova. Oke, perkenalkan sekali lagi teman-teman, saya Monica, selaku dokter umum di RSUD Kramat Jati yang sekaligus akan memandu jalannya bincang-bincang santai kita malam hari ini. Oke, seperti tadi yang udah dikatakan Mbak Nova, malam ini ada dua hal yang spesial nih. Yang pertama adalah ini adalah IG Live perdana loh Sobat KJ yang diselenggarakan di IG Live, yang diselenggarakan di Instagram RSUD Kramat Jati. Nah, yang kedua, spesial juga karena hari ini kita sama-sama memperingati Hari Jantung Sedunia, ya kan? Jadi karena Hari Jantung Sedunia, temanya juga pasti akan seputar jantung. Nah, berhubung Hari Jantung Sedunia, tema yang diadakan tahun ini itu adalah Use Heart for Every Heart, teman-teman, Sobat KJ. Jadi kita diharapin untuk bisa menjaga kesehatan jantung kita untuk bisa semakin bermanfaat bagi setiap orang di sekitar kita. Wah, keren nggak tuh? Oke, teman-teman, karena topik kita jantung, pasti tentunya pun narasumber dan partner bincang-bincang pada malam hari ini juga seputar jantung. Itu tadi yang sudah dikenalkan ya, yaitu Dr. Hafiza Herman, spesialis jantung dan pembuluh darah.
Tepuk tangan virtual. Oke, nah sebelum memulai dan mengerucut lebih lanjut lagi, ini aku punya pantun sedikit yang untuk mengawali bincang-bincang kita pada malam ini, yaitu ada yang berdebar bukan jatuh cinta. Tonton sampai kelar, semoga bermanfaat ya buat kita. Ayo kasih tepuk kalau pantunnya bagus. Oke, teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan bincang-bincang santai sama Dokter Hafiza. Jadi nggak usah yang formal-formal, nggak usah yang formal banget, nggak usah yang serius banget. Tapi kita akan membicarakan topik yang mungkin selama ini Sobat KJ sering alamin, tapi kok merasa diabaikan terus. Karena mungkin merasa kayak disepelein, atau merasa kayak, kayaknya biasa aja deh. Padahal sebenarnya hal itu mungkin banget untuk berkembang menjadi hal yang lebih parah, atau membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, atau bahkan sampai menimbulkan komplikasi dan kematian loh Sobat KJ. Jadi kita harus tahu topik yang malam ini akan sangat spesial kita bahas, yaitu tentang rasa berdebar. Oke Dokter Hafiza, kita siap untuk berbincang-bincang seru malam ini ya Dok? Oke, siap ya. Oke, siap. Nanti teman-teman Sobat KJ kalau ada yang mau tanyain langsung aja komen di bawah. Oke Dok, mungkin yang pertama nih Dok, mungkin sebenarnya apa sih yang nyebabin seseorang itu bisa ngerasain rasa berdebar? Apakah bisa beda usia itu bisa beda penyebab, atau bisa beda jenis kelamin itu bisa beda penyebab, atau seperti apa Dok? Kira-kira mungkin Sobat KJ biar bisa lebih waspada nih untuk biasa merasakan rasa berdebarnya selama ini. Oke, jadi kayak merasakan berdebar tuh ini ya, suatu hal yang kayak umum sering mungkin kita ngerasain. Nah, cuma mungkin di sini yang penting untuk dilihat, ini nih berdebarnya normal atau enggak sih gitu. Penyebab berdebarnya nih, penyebab berdebar yang masalah karena suka sama orang, lihat gebetannya gitu ya. Mungkin atau beneran ada suatu penyakit tuh gitu kan. Nah, itulah yang sebenarnya kita tuh harus tahu dulu bisa bedain. Nah, tapi gimana nih secara kita di rumah kita ngebedainnya gimana? Itu mungkin kita harus cari tahu dulu nih penyebabnya yang nggak normal tuh kalau kondisinya apa. Misal itu kalau misalnya kok kita lagi diem-diem aja, nggak ngapa-ngapain, kok kayaknya kita ngerasa jantung kita nih kok kayaknya deg-degan ya. Nah, begitu kita udah tahu kayak ngerasa berdebar, sebenarnya harus ada satu lagi yang dikonfirmasi. Jangan cuma ngerasa doang. Kadang kalau ngerasa tuh ternyata sebenarnya kenyataannya nggak kayak gitu. Nah, teman-teman bisa nih kita yang namanya cek nadi sendiri dengan cara meraba nadi di pergelangan. Jadi pergelangannya tuh di mana sih? Ini nih selurusan dari jempol, bisa jempol kanan atau jempol kiri. Itu kita punya pembuluh darah yang cukup bisa kita raba gitu ya detaknya. Nah, itu bisa pakai 4 jari, tapi jangan pakai jari jempol, pakai 4 jari aja. Coba kita pegang di bawah pergelangannya itu. Nah, itu kita bisa ngerasain detak jantung kita gitu. Dek, dek, duk kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa ngukur berapa sih detak jantungnya di bawah 60 atau di atas 100. Nah, normalnya kan 60 sampai 100 kali per menit. Kalau teman-teman ngerasa kok ini kayak cepet banget, ternyata bener nih di sini cepet banget. Terus harus dilihat juga detakannya itu teratur nggak? Dek, dek, dek. Jangan-jangan sebenarnya yang bikin teratur tuh karena ternyata dek, dek, dedek, dek, dedek. Bisa juga kayak gitu. Jadi walaupun sebenarnya detaknya nggak cepet, tapi kalau dia nggak teratur, kita juga bisa ngerasain sesuatu hal yang kita jabarkan dengan kata-kata berdebar. Kayak gitu. Nah, tadi kembali lagi nih, penyebabnya ya, penyebabnya masih banyak sih kayak gitu. Bisa penyebabnya karena suatu kelainan di jantung, bisa karena ada masalah konslet di listrik jantungnya, bisa karena ruangannya yang membesar, bisa. Cuma kita harus tahu masalah itu dulu tadi, teratur sama nggak teraturnya. Terus penyebab yang lain yang paling mungkin nggak apa-apa itu biasanya karena ya itu tadi ngelihat gebetannya, tapi biasanya tuh kalau cuma ngelihat gebetan naiknya nggak sampai 120 ke atas kali ya kayak gitu. Jadi itu mungkin harus bisa ngecek sendiri nih memastikan. Jadi kapan tahu ke rumah sakit. Oke dok, mantap banget dok. Nah, jadi teman-teman Sobat KJ, berarti nanti kita harus bisa nih masing-masing setelah IG Live ini, kita harus bisa sama-sama
menari teman-teman, menari meraba nadi sendiri. Nah, jadi kita harus tahu gimana caranya menari dan kita bisa bedain nih apakah nadi yang kita rasa itu teratur apa enggak, cepet atau enggak, dan nanti kita bisa langsung penanganan selanjutnya. Nah, Dok, mungkin lebih ke ada lagi nggak sih Dok faktor lain yang bisa mempengaruhi kita berdebar? Maksudnya apakah dari lifestyle ataukah mungkin dari kebiasaan sehari-hari itu sebenarnya bisa nggak sih Dok untuk menyebabkan kita jadi kok sering banget deg-degan, sering banget berdebar kayak gitu. Mungkin di usia-usia muda sama penonton Sobat KJ yang sekarang lagi nyaksiin, mungkin gimana Dok kira-kira? Bisa ya, banyak hal yang bisa memicu ya. Salah satunya juga yang paling sering mungkin kurang cairan, sesederhana kita kurang cairan aja itu bisa bikin berdebar-debar gitu. Karena kan kita keluarin cairan tubuh tuh bisa dari keringat, bisa dari buang air kecil, buang air besar. Nah, kalau kita kurang minum karena kita kelupaan nih, saking sibuknya nih kerja dari pagi sampai sore kurang minum, ya akhirnya kan cairannya akan terus keluar, dibuang lewat keringat juga gitu. Tanpa sadar kerja jantung kita untuk memenuhi kebutuhannya jadi harus lebih cepat. Nah, disitulah akhirnya jantungnya jadi berdebar-debar kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin di sini ada masalah, mungkin ada penyakit yang lain, misalnya dia ada kekurangan garam-garaman di tubuhnya, itu sebenarnya bisa karena dehidrasi juga, karena diare biasanya, atau bisa juga karena memang ada suatu penyakit bawaan. Nah, tapi yang paling sering juga kalau di usia muda nih, tadi masalah konslet di ruang jantungnya itu bisa karena suatu penyebab yang masih kita nggak tahu kayak gitu. Itu bisa. Jadi sebenarnya orang-orang muda nih suka mengalami gangguan yang kita sebut supraventricular tachycardia atau ada atrial fibrillasi juga yang paling sering. Fibrilasi jantung tuh artinya atrium itu dulu waktu kita belajar IPA ada ini ya, ada serambi sama ada bilik. Nah, kalau serambinya itu getar-getar doang, kita sebutnya atrial fibrilasi. Nah, itu kadang kita kalau awal-awal punya atrial fibrilasi, itu kadang orang itu masih bisa merasakan sensasinya nih. Jadi, ini kayaknya berdebar. Tapi kalau berdebarnya terus-terusan, itu juga bisa lama-lama dia nggak jadi sensitif lagi, akhirnya kayak udah nggak pernah berdebar, tahu-tahu nanti dia karena jantungnya cepet terus dan dia nggak ngerasain, tahu-taunya udah datang dengan gagal jantung, keluhan kayak sesak napas, karena jantungnya akhirnya udah jadi membesar gitu. Yang lain yang paling sering itu juga biasanya punya masalah tiroid, kelenjar tiroid ya, itu kalau misalnya kelenjar tiroidnya itu hormonnya nggak seimbang, itu juga bisa mempengaruhi irama jantungnya. Salah satunya juga irama jantung yang cepat tadi, kayak gitu. Jadi banyak nih penyebabnya. Selain itu juga penyakit jantung bawaan, kayak yang paling sering kan ada bocor jantung nih, yang suka nggak ketahuan. Waktu kecil sukanya cuma dibilang, kok waktu kecil kayak nggak bagus tumbuh kembangnya, kayak gitu. Terus waktu kecil kok sering sakit batuk-batuk, yang dibilang sama orang itu kayak flek kayak gitu, bolak-balik masuk rumah sakit karena batuk-batuk, berat badannya nggak nambah, tahu-taunya sebenarnya dia masalahnya cuma punya bocor jantung, sehingga darahnya itu kayak banyak yang kembali ke paru-paru, akhirnya gambaran paru-parunya tuh jadi kayak gambar tuberkulosis gitu, flek paru. Nah, biasanya penyakit jantung bawaan anak-anak itu juga bisa disertai dengan gangguan listrik juga gitu, yang dia tuh sebenarnya nggak permanen tapi hilang timbul. Nah, disitulah kalau dia baru hilang timbul itu yang bisa bikin sensasi berdebar. Kalau udah kelamaan, lama-lama udah nggak berasa gitu. Oke Dok, berarti bisa macam-macam ya Dok, dari lifestyle bisa, jadi kebiasaan minum air yang kurang juga bisa Sobat KJ, terus dari penyakit bawaan kita atau penyakit yang mungkin sebelumnya udah pernah dialami. Nah, kalau psikis gimana Dok? Nih mungkin yang paling sering dialami oleh anak muda zaman sekarang, apalagi yang zaman COVID yang mungkin udah banyak yang depres mungkin, atau mungkin banyak yang mengalami hal-hal yang berkaitan dengan psikis. Nah, itu bisa juga ya Dok untuk mengalami berdebar kayak gitu. Masih sangat mungkin ya, walaupun kayak mungkin literatur yang untuk mendukung itu juga nggak banyak, cuma memang kondisi psikis itu sangat mempengaruhi apapun di dalam tubuh kita, nggak cuma jantung aja gitu. Apalagi nggak cuma depresi aja, kondisi stres kerja yang berat juga bisa memunculkan itu. Terus kalau perempuan juga masalah hormonal kan
kita perempuan kadang hormonnya tiap bulan itu kan berubah, naik turun. Nah, itu juga bisa memunculkan sesuatu kayak irama jantung yang kadang-kadang bisa nggak teratur atau yang cepet kayak gitu. Jadi salah satunya itu ya. Tapi kalau dari semua itu yang paling sering sih kalau usia muda si atrial fibrilasi tadi yang iramanya nggak teratur kayak gitu. Oke dok, nah gitu ya Sobat KJ, jadi harus diwanti-wanti dan waspada nih kalau kita udah bisa menari, kita harus cek apakah yang kita raba itu sebenarnya butuh penanganan apa enggak, atau termasuk yang enggak normal, atau sebenarnya masih biasa sih, kayak gitu. Nah dok, ketika misalnya kita udah lagi berdebar, habis itu pas kita coba untuk meraba nadi, kok cepet dan kok nggak teratur nih misalnya, dan dalam kondisi yang kita udah harus waspada. Nah itu kira-kira apakah kita harus langsung bawa ke vaskes terdekat, atau mungkin ada yang kita bisa lakuin dulu nih dok di rumah ataupun di perjalanan misalnya untuk kita tata laksana atau kita terapi lebih dulu kayak gitu kira-kira. Kalau kita masih sadar ya, ini kan kita sadar, terus kita lihat dulu nih kondisinya, kita lagi olahraga atau enggak, atau lagi aktivitas fisik atau enggak. Kadang dia ngerasa berdebar-debar, tapi mungkin dia pas lagi kerja nih, lagi habis olahraga, itu suatu hal yang umum ya. Kalau misalnya habis olahraga itu kita juga nadinya masih cepat gitu. Apalagi kan zaman sekarang orang-orang udah pada pakai smartwatch gitu kan, udah bisa lihat tuh detak jantungnya tinggi gitu kan. Terus kita lihat dulu aja. Jadi ada nih hitung-hitungannya buat Sobat KJ yang kayak pengen tahu nih sebenarnya aku normal nggak sih punya detak jantung segitu gitu. Jadi kalau misalnya tiap usia itu beda. Detak jantung maksimal kita juga berpengaruh sama usia. Semakin kita tua, detak jantung maksimal kita akan berkurang nih angkanya. Dengan cara kita ngitung 220 dikurangi usia kita saat ini. Nah, kalau misalnya anggap ya usia kita sekarang berapa? 25. Berarti kan 220 dikurangin 25 itu jadi 195. Jadi seharusnya detak jantung maksimal kita semaksimal-maksimalnya itu adalah 195. Itu kalau misalnya kita biasanya olahraga juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita olahraga tapi detak jantungnya di atas 195 itu nggak normal. Kalau untuk si anak 25 tahun tadi gitu ya. Kalau misalnya masih di bawah itu, berarti kita tunggu dulu nih, kita istirahat. Harusnya dengan istirahat dalam 1-2 menit pertama itu detak jantungnya akan segera turun. Turun dan mungkin sampai menuju di bawah 100-nya itu berbeda-beda ya setiap orang. Tergantung aktivitas fisik yang tadi dia lakukan gitu. Dan kecepatan recovery-nya juga termasuk sama level dari kebugarannya gitu. Nah, setelah kita istirahat, kita tunggu kalau ternyata detak jantung kita itu tetap cepat, ya paling 5 menit kita udah bisa lihat ya, harusnya dengan kita istirahat, nyender, duduk gitu, itu harusnya berkurang. Kalau masih di atas 100, 100 gitu ya, dan tidak saat sedang melakukan apa-apa, nah itu mungkin kita harus cek lagi nih, benar-benar teratur nggak ya? Dan kalau misalnya kita nggak yakin, kita bisa ke fasilitas kesehatan terdekat manapun. Jadi nggak harus ke rumah sakit dulu gitu. Misalnya yang terdekat aja kalau itu masih keluhannya masih ada, berdebar-debarnya, apalagi ada disertai keringat dingin, nyeri dada, atau keluhan-keluhan lain lah gitu yang dirasa nggak enak, nggak nyaman, dan nggak pernah mengalami seperti itu, buat direkam jantung aja gitu. Jadi cari nih tempat yang bisa rekam jantung. Rata-rata sih hampir semua fasilitas kesehatan bisa ya rekam jantung. Oke dok, nah teman-teman Sobat KJ, jadi nih kalau misalnya teman-teman Sobat KJ lagi olahraga, habis itu tiba-tiba loh kok jantungnya jadi kayak 140-an, nah, padahal sebenarnya ketika dihitung menggunakan rumus 220 dikurangin usia atau dikurangi umur, nah ternyata itu masih masuk ke dalam batas normal. Nah tapi tunggu dulu, jangan cepet seneng, atau istilahnya jangan cepet kayak lega, karena ditunggu dulu nih ketika istirahat apakah udah mereda atau belum. Kalau misalnya belum dan kok semakin lama nggak turun-turun, atau semakin lama malah semakin cepet, nanti bisa langsung teman-teman Sobat KJ ke vaskes terdekat untuk dicek selanjutnya. Nah dok, ketika kalau misalnya udah sampai di vaskes terdekat nih, habis kita udah sampai ke situ, terus kira-kira pemeriksaan apa aja sih dok yang kita bisa dapetin di vaskes itu untuk bisa menentukan sebenarnya normal nggak sih, atau sebenarnya berbahaya nggak sih gitu untuk berdebar-debar kita tadi? Apa aja pemeriksaan yang bisa dilakukan dok? Tergantung ya vaskesnya. Kalau puskesmas mungkin cuma sampai selevel rekam jantung aja kayak gitu. Cuma terus nanti kan ada dokter ya, tentunya kan itu di vaskes nggak mungkin nggak ada dokternya.
tetap dokternya tuh akan melihat kira-kira ini layak nggak ya dipulangkan kayak gitu. Atau perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi nih vaskesnya gitu. Kalau ternyata nggak normal nih, ada yang tidak teratur dan lain-lain gitu, teman-teman bisa kok minta difotokopi dulu nih rekam jantungnya gitu. Jadi teman-teman tetap punya catatan bahwa oh ini waktu itu detak jantung tuh kayak gini. Karena yang namanya detak jantung itu kan dia cepet ya berubah. Kadang waktu itu habis tuh udah nyampe di tempat rujukan yang lain, atau kayak oh ya nanti besok ke poli jantung aja misalnya kata dokternya gitu, ke poli jantung aja. Nah itu sebaiknya teman-teman bawa tuh rekaman jantungnya yang waktu itu dibilang bermasalahnya itu apa gitu. Jadi kita bisa lihat gitu, nggak cuma menduga-duga lagi karena kan kemunculan irama itu juga nggak tentu. Apalagi waktu itu kalau misalnya kemunculannya teman-teman ngerasain kayak oh ini benar-benar enak nih berdebar. Gitu. Jadi jangan lupa selalu fotokopi. Paling nggak kalau nggak fotokopi, foto aja di HP. Jadi tetap bisa ditunjukin ke dokternya gitu. Apa-apa bilang aja dok saya mau foto nih rekam jantungnya kayak apa. Gitu. Nah terus habis itu kalau misalnya ternyata teman-teman nih datangnya sekitaran Kramat Jati nih bisa ke RSUD KJ, ya udah nanti kita bisa lihat nih di situ di IGD kita kita rekam jantungnya. Kalau ternyata memang dia normal ya nggak apa-apa, mungkin teman-teman bisa pulang dan mungkin ada pemeriksaan lanjutan di rawat jalan yang bisa kita lihat nih di poli jantung untuk kita cross check ulang waktu itu teman-teman sebenarnya munculnya irama detak jantungnya saat istirahat atau saat lagi aktivitas gitu, itu bisa. Terus udah gitu kita bisa lihat juga tadi kan kita mau cari tahu nih apa sih penyebabnya yang irama tidak teraturnya, apakah jangan-jangan ada kelainan secara struktur dari jantungnya, ada penyakit jantung bawaannya, ada yang lain itu bisa kita cek dari USG jantung atau ekokardiografi secara struktur dan fungsinya kita lihat. Yang kedua, kita bisa cek juga nih laboratorium darah. Dari laboratorium darah nanti ada beberapa pemeriksaan misalnya yang diperiksa sama dokter jantung, kayak periksa tadi darahnya apakah ada anemianya. Kadang kalau kurang darah itu juga bikin detak jantungnya jadi cepet gitu kalau pucet. Kalau misalnya ada tiroidnya tadi, terus dia ada gangguan garam-garaman darah, itu biasanya yang kita cek kayak gitu. Tapi nanti akan menyesuaikan lagi nih sama ceritanya teman-teman. Bisa juga mungkin mengarah ke kalau misalnya yang untuk usianya udah 40 tahun ke atas dan ada faktor resiko kayak merokok kayak gitu. Terus ada faktor resiko lagi kayak darah tinggi, sakit gula. Itu mungkin ada gangguan di pembuluh darah koronernya yang bisa mencetuskan irama yang nggak normal kayak gitu. Jadi tergantung nih ya. Jadi banyak nih kemana-mana kita periksanya. Tapi yang penting teman-teman udah tahu dulu kapan harus ke rumah sakit, kapan harus ngecek pemeriksaannya. Nggak harus nunggu tua gitu untuk punya masalah. Jadi sebenarnya masalah dari irama jantung ini bisa terjadi dari usia masih bayi sampai tua gitu. Oke dok, terima kasih dokter. Nah teman-teman sobat KJ, jadi itu tuh harus diwaspadai, nggak cuma berdebar dan sakit jantung itu identik dengan usia tua atau lansia, tapi siapa aja bisa ngalamin, dari bayi sekalipun, bayi yang baru lahir sekalipun, usia anak, dewasa, remaja, sampai tua itu semua bisa mengalami sakit jantung. Dan itu yang harus kita waspadai dari sekarang dengan hal yang terkecil, tersimpel tadi, dari lifestyle kita, terus dari cara kita bisa menari atau meraba nadi sendiri. Kita harus juga tahu nih ketika kita berdebar selain karena ujian, karena jatuh cinta, nah itu sebenarnya kita bisa tahu apakah yang kita rasain itu normal atau biasa atau malah bisa berbahaya. Nah nih dok, lanjutan dok. Kalau misalnya tadi kita udah ke vaskes, habis itu kita udah melakukan pemeriksaan, sebenarnya sakit-sakit apa aja sih dok yang sehubungan dengan jantung yang kita bisa alamin? Dan seandainya kalau kita nggak bawa ke vaskes itu, apa yang akan terjadi komplikasinya atau bahayanya seperti apa gitu dok? Mungkin bisa menjadi waspada bagi teman-teman sobat KJ untuk nggak menyepelekan nih kalau misalnya cuma rekam jantung doang, atau misalnya rasa yang berdebar itu sangat nggak bisa disepelekan. Jadi untuk kita bisa lebih waspada. Gimana? Oke, jadi kan balik lagi nih, penyebab berdebarnya tadi yang masalah yang lain di luar jantung atau masalah jantung. Tapi apapun itu, kalau misalnya kita mendiamkan terlalu lama irama jantung yang cepat tadi, itu bisa ada beberapa kemungkinan. Lama-lama bisa ada gangguan terhadap
tekanan darahnya mungkin, atau kesadarannya, itu kalau kasus yang paling berat ya, saat itu juga gitu, nggak segera dibawa. Tapi ada kasus yang mungkin biasa aja nih, yang kayak irama berdebarnya masih hilang timbul kok, nggak sering kayak gitu. Ada sih irama tidak teratur, tapi kayaknya nggak berdampak apa-apa sama masalah keseharian kita kayak gitu. Misalnya contoh tadi yang atrial fibrilasi, yang iramanya nggak teratur gitu kan. Tapi kita diemin aja. Mungkin jangka jangka efeknya itu masih panjang ya untuk sampai terjadi suatu gangguan jantung yang sebenarnya atau gagal jantung gitu. Karena udah terbiasa jantungnya nggak teratur kan, akhirnya secara fungsi dari pompa jantung itu juga akan menurun kayak gitu. Yang mungkin dialaminya nggak sekarang gitu, tapi mungkin 10-20 tahun lagi. Di sisi lain, irama jantung yang nggak teratur tadi itu bisa bikin satu eh, jendalan darah di dalam ruang jantung. Ibaratnya kan kalau irama teratur tuh kan darah masuk, terus darahnya keluar, darahnya masuk, darahnya keluar. Kalau misalnya dia nggak teratur kontraksinya, getar-getar doang, akhirnya ada suatu turbulensi di ruangan jantung. Yang kalau jantungnya darahnya muter-muter, nggak masuk keluar, tapi ada yang muter-muter dulu baru keluar, si darah tadi itu saling melekat. Nah, darah yang saling melekat tadi itu akan menjadikan suatu gumpalan. Gumpalannya bisa kecil, bisa besar. Nah, si gumpalan tadi itu kita nggak akan pernah tahu kapan nih si gumpalan ini bisa lepas dari jantung. Bisa lepas tuh artinya dia keluar nih. Nggak cuma ikut muter-muter aja di dalam jantung, tapi dia keluar. Nah, kalau dia udah keluar, dia bisa bikin sumbatan. Yang kita tahu ya, pembuluh darah kita tuh kan kalau deket jantung gede. Tapi kan kalau udah di ujung-ujung jari dan di organ-organ lain itu kan udah kecil-kecil. Jadi suatu saat dia kalau lepas, dia akan menyumbat. Nah, sumbatan yang paling sering itu terjadinya di otak. Itu yang kadang kita bilang, oh ini orangnya stroke, kayak gitu. Jadi kadang kita sering mendapatkan orang dengan stroke sumbatan, itu sebenarnya ternyata dia punya nih si atrial fibrilasi tadi, gitu. Dia tuh punya irama jantung yang tidak teratur selama puluhan tahun, tapi nggak pernah diperiksain, karena nggak tahu, gitu. Karena juga mungkin dia udah nggak ngerasain. Kayak tadi di awal sempat kita singgung, orang-orang yang berdebar itu mungkin awalnya dia ngerasa, tapi karena udah tidak teratur terus, akhirnya dia nggak ngerasa. Jadi benar banget kata dokter Monica, kita emang harus sering-sering cek nadi. Gak apa-apa kan cek nadi ya pegang-pegang aja sendiri gitu. Merasakan dia teratur atau nggak teratur gitu. Yang kedua itu kalau yang tidak teratur ya. Kalau yang teratur itu biasanya emang ada masalah kelistrikan jantung, biasanya kayak gitu. Ya kita sebutnya konslet lah. Jadi konsletnya itu kan ya kayak kalau kita punya rumah kan kita juga nggak bisa menentukan kapan konslet, kapan enggak. Ya udah konslet itu kayak ibaratnya ya udah ada di situ gitu kan. Nah, itu biasanya kalau kita diemin untuk waktu yang lama, biasanya lebih dari 1 hari gitu, kita biarin aja irama jantung kita 160 terus gitu kan. Atau orang yang biasanya punya sakit tiroid tadi, itu dibiarin aja irama jantungnya sampai 150 terus. Mungkin dia setelah 2 bulan itu nggak akan ngerasain lagi berdebar, kayak udah biasa aja. Cuma mungkin dia kalau aktivitas sehari-hari jadi cepet capek, jadi ngos-ngosan. Yang kita bilang itulah tanda-tanda gagal jantung gitu. Artinya kita lagi istirahat, tapi jantungnya kayak disuruh kerja keras terus, kayak disuruh lari maraton terus pagi, siang, malam. Padahal kalau kita tidur, normalnya tuh detak jantung kita akan turun gitu. Gitu. Oke dok, berarti bahkan dari sesimpel kita berdebat aja itu bisa menyebabkan komplikasi bahkan yang sampai ke stroke dan kematian ya dok. Nah, Sobat KJ itu harus diwaspadai, jadi nggak boleh meremehkan hanya sekedar berdebar-debar, apalagi yang udah dialamin sejak lama, tapi nggak pernah ditangani lebih lanjut, nggak pernah dicek, dan akhir-akhirnya malah bisa menyebabkan komplikasi yang lebih parah kayak gitu. Oke dok, nah mungkin kira-kira untuk tips and trick mungkin dok, mungkin kalau misalnya untuk teman-teman Sobat KJ yang mungkin ketika sudah punya rasa berdebar dan sudah diperiksakan ke vaskes, habis itu sudah ditanganin, nah kira-kira pengobatannya seperti apa sih dok? Maksudnya apakah harus pengobatan tanda kutip seumur hidup, atau bisa dirawat aja habis itu pulang, atau memang cuma harus minum obat aja habis itu sembuh, atau seperti apa? Dan sebenarnya kata-kata yang mungkin Sobat KJ sering pertanyakan adalah, bisa sembuh nggak sih dok ini tuh, atau mungkin bisa kambuh-kambuhan terus kayak gitu dok? Gimana? Oke, jadi pada kebanyakan kasus ya, itu bisa sembuh gitu. Bisa sembuhnya sampai 100% bisa. Karena kebanyakan itu sebenarnya ada penyebabnya kan. Jadi walaupun kita anggap dulu yang iramanya teratur deh tadi, yang konslet.
Yang konslet itu nanti bisa ada tindakan sama dokter jantung setelah melakukan berbagai pemeriksaan ya. Itu titiknya kita cari ya, kayak kita melakukan tindakan kateterisasi. Mungkin kalau teman-teman yang belum pernah dengar kateterisasi, sebenarnya kateterisasi itu nggak cuma pasang ring jantung aja gitu, tapi sebenarnya ada tindakan lain yang kita cuma bius lokal, terus kita masukin alat kayak kecil, lebih kecil dari selang infus gitu kan, ke dalam pembuluh darah, dan itu nggak sakit kalau misalnya dia udah masuk karena udah kita bius di kulitnya. Terus nanti akan kita petakan, oh ternyata di sini nih tempat konsletnya. Nah, tempat konsletnya tuh kayak di solder sedikit gitu, biar si konsletnya tadi tuh hilang. Nah, itu bisa sembuh 100% tanpa obat gitu. Jadi benar-benar bisa nggak perlu obat. Itu kalau kasusnya tadi ada konslet. Kalau kasusnya pun karena yang lain, misalnya ada dehidrasi dan lain-lain sebenarnya, atau ada tiroid, itu kan tetap bisa kita sambil kita obatin sakit penyebabnya, kita juga kontrol irama jantungnya supaya nggak cepet terus gitu. Nanti kalau misalnya udah teratasi nih sakit penyebabnya, ya kita nggak perlu lagi minum obat untuk irama jantungnya kalau yang lain tidak ada kelainan. Nah, kalau yang tadi atrial fibrilasi yang nggak teratur, kan tadi sebenarnya ada nih penyebab yang lainnya, misalnya infeksi gitu-gitu, infeksi atau inflamasi atau nyeri atau kesakitan, misalnya dia habis luka kecelakaan gitu, menimbulkan itu, atau ada masalah serangan jantung, pada beberapa orang yang serangan jantung juga dia gangguan irama karena di situ kan ada kelistrikannya terganggu, aliran darahnya terganggu ke situ, jadi dia akan menimbulkan fokus-fokus yang bisa bikin konslet juga. Nah, itu juga masih mungkin untuk diatasi kalau penyebab awalnya bisa teratasi gitu. Nah, kalau yang tidak teratur tadi, atrial fibrilasi, itu memang pada beberapa kasus karena ditemukannya sudah terlambat, sudah ada komplikasi yang lain, itu akan seumur hidup. Tapi kalau misalnya itu ditemukan pada seseorang yang jantungnya fungsinya masih normal, bentuknya masih normal, terus kita segera obatin, terus kita bisa lakukan juga tadi kayak di solder tadi, kita tempat-tempatnya itu belum banyak gitu ya, tempat-tempat fokus konsletnya itu belum banyak, bisa kita solder, bisa kita isolasi di situ, nggak jadi fokus yang bisa bikin konslet. Artinya ya dibenerin lah konslet-konsletnya itu masih bisa, ya itu juga bisa nggak minum obat lagi seumur hidup dengan syarat dan ketentuan berlaku ya gitu. Makanya jadi sedini mungkin irama jantung yang nggak normal ini kita ketahui, sebenarnya komplikasi yang kita tidak inginkan itu bisa kita cegah kayak. Oke dok, terima kasih dok. Jadi sebenarnya bisa pakai obat, bisa pakai tindakan juga, dan itu sebenarnya bisa nggak berlaku seumur hidup juga ya dok. Jadi maksudnya masih banyak kemungkinan untuk sembuh kalau misalnya teman-teman Sobat KJ juga bisa tahu lebih dini nih untuk bisa bawa ke vaskes terdekat dan dicek lebih lanjut kayak gitu. Oke dok, nah mungkin sekarang lebih ke tips and trick tadi dok yang lanjutannya. Jadi kalau misalnya udah teman-teman Sobat KJ yang udah minum obat di rumah, kira-kira tindakan seperti apa atau kebiasaan apa yang selanjutnya harus dilakukan teman-teman untuk biar nggak kambuh lagi, atau maksudnya untuk biar nggak terulang lagi ke depannya, atau mungkin yang bisa di-share sama orang rumah nih untuk kalau misalnya yang punya riwayat jantung atau yang mungkin pernah mengalami hal yang sama itu untuk dilakukan di rumah seperti apa biar lebih bisa diwaspadai di rumah untuk pengobatannya gitu dok. Mungkin nanti tipsnya itu lebih spesifik terhadap apa ya ini si sakitnya itu gitu, karena beda banget nih tipsnya antara satu penyakit berdebar yang satu dan yang lainnya. Jadi lebih baik kita tahu dulu, udah ketemu sama dokter jantung dulu, kita tahu nih apa sih masalah iramanya, itu baru kita kasih saran. Karena tadi termasuk ada faktor-faktor kan yang bisa mempengaruhi si irama jantungnya itu nggak teratur. Nah, itu kita akhirnya bisa bilang kayak ke pasien gitu, apa yang bisa kita lakukannya itu lebih terperinci. Misal, oh irama jantungnya itu pemicunya kalau kurang cairan, ya berarti jangan sampai kurang cairan kayak gitu. Oh irama jantungnya terpacu kalau misalnya lagi stres, berarti kita pencegahannya lebih kayak jangan stres ya gitu. Terus, nah gimana sih kita tahunya kayak gitu? Ada satu pemeriksaan yang kita sebut namanya tes treadmill. Itu untuk menentukan oh kira-kira nih pemicunya itu di mana ya saat lagi melakukan aktivitas atau olahraga atau enggak gitu. Atau kita bisa lihat nih kadang dia oh ya dia atlet sepak bola nih, atau dia cukup ini sering olahraga yang agak-agak intensitasnya tinggi. Terus setiap habis olahraga dia ngerasa kayak berdebar-debar. Nah, itu kan saat itu dia sedang olahraga yang intensitasnya tinggi. Yang mana kalau dia sedang
dilakukan rekam jantung itu kan saat istirahat. Nah, biasanya waktu direkam jantung kayak, oh normal-normal aja nih, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya pas kita pun direkam jantung itu normal-normal aja, tapi kita ngerasa, tapi bener-bener sering kok kayak gitu, kita bisa nih ke dokter jantung untuk melakukan pemeriksaan treadmill itu. Kalau ternyata nanti waktu kita treadmill sambil kita rekam jantungnya, kita lihat, oh benar ternyata waktu dia lagi irama lagi detak jantungnya tinggi-tingginya, muncul nih irama-irama jantung yang nggak normal. Nah, di situ kita bisa kasih pilihan terapi kalau masih memungkinkan, bisa kita ablasi tadi atau kita kita panasin tuh tadi jantungnya, atau oh nggak bisa, ternyata daerah ini nggak bisa diablasi, kita bisa kasih oh ya ternyata detak jantungnya nggak boleh lebih dari 100 sekian. Kalau di atas 100 sekian kemungkinan untuk jantungnya memunculkan irama yang nggak teratur tinggi, bisa juga kayak gitu. Itu paling ya. Terus kalau misalnya ternyata nggak ketemu juga nih, ada satu pemeriksaan lain yang namanya Holter monitoring, atau kayak rekam jantung 24 jam atau lebih, bisa sampai 7 hari, tapi alat rekam jantungnya dibawa pulang ke rumah. Kayak gitu. Dibawa pulang ke rumah, itu kita tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari, terus kita nanti dapat buku, suruh catat kayak bikin diary gitu ya, kayak hari ini makan jam sekian, terus udah gitu olahraga jam sekian atau tidur jam sekian, nanti setelah 24 jam atau lebih itu selesai, dikumpulin, alatnya dibalikin lagi ke dokter, terus kita akan lihat nih, waktu itu yang dibilang ada keluhan jam sekian ditandain, oh terus kita cocokin gitu. Oh ternyata iramanya normal nih, oh ternyata yang nggak normal pas lagi tidur, kayak gitu. Itu juga bisa kita lihat gitu. Jadi bisa lebih sesuai sama aktivitas sehari-hari. Nah, tiap orang kan beda ya, jadi banyak kok pemeriksaan yang bisa kita cari tahu lebih lanjut dan memastikan benar-benar ada apa-apa atau enggak, dan akan kita cari tahu sampai benar-benar terbukti tidak gitu. Oke, terima kasih dok. Nah mungkin sekalian dok menyerempet kalau di RSUD Keramat Jati, kira-kira apakah semua pemeriksaan itu ada dok? Atau mungkin apa aja sih fasilitas di RSKJ yang mungkin bisa untuk mendeteksi hal-hal tersebut, dan yang untuk mungkin bisa mengasih tahu ke semua sobat KJ untuk kalau misalnya udah itu ke RSKJ aja untuk bisa mengecek semua hal-hal kayak gitu dok. Gimana dok? Nah, kalau di tempat kita itu udah ada rekam jantung, EKG, jelas ya. Terus udah gitu ada Eko, USG jantung, sama treadmill tadi. Gitu. Mungkin kalau untuk Holter itu nanti tergantung hasil dari hasil pemeriksaan tadi, perlu nggak kita lanjutin. Kan tadi ada banyak nih pemeriksaannya, jadi nggak bisa satu kali selesai juga, gitu. Harus bertahap. Gitu. Tapi paling nggak kan udah deteksi secara dini. Oke, nah teman-teman Sobat KJ, jadi jangan ragu kalau misalnya udah mendeteksi dari rumah seperti apa, langsung aja ke RSUD KJ juga bisa untuk bisa mendeteksi rasa berdebar itu sebenarnya penanganan lebih lanjut itu seperti apa. Nah dok, kita izin selingi dengan pertanyaan dari Sobat KJ ya dok ya. Oke, boleh-boleh. Oke, udah ada dok. Satu pertanyaan pertama nih dok, dari user 123 Tiadian. Kayaknya namanya Kak Tia nih kayaknya ya. Selamat malam, izin bertanya dok, kenapa setelah saya makan makanan tinggi natrium, seperti mie instan dan fried chicken, detak jantung menjadi kencang dan terkadang merasa lemas? Dan apakah perlu pemeriksaan lab dok? Wah ini junk food dok, mungkin makanan para anak muda zaman sekarang ya dok, yang memberikan rasa berdebar nih, gimana dok? Mungkin ya kalau misalnya langsung mie instan fried chicken, seru banget ya, kayaknya enak ya itu ya. Detak jantung jadi kencang, lemak. Sebenarnya lihat dulu nih, makannya sambil minum kopi juga nggak gitu, karena kan kopi itu juga bisa bikin detak jantung kita jadi meningkat kayak gitu. Terus situasinya kayak apa, mungkin sebenarnya nggak cuma karena mie instannya aja gitu, bisa juga. Tapi yang paling sering biasanya kalau makan makanan yang tinggi natrium itu malah tensinya yang naik, bukan nadinya gitu kan. Cuma mungkin sensasi nggak enak itu juga dirasakan, bisa juga dipersepsikan sebagai berdebar. Nah, tapi jangan salah, kan kita tadi udah ada nih ngecek nadi sendiri, bener-bener dipastiin lagi. Ternyata nadinya di atas 100 kali per menit nggak, kayak gitu. Itu bisa aja terjadi bersamaan. Terus misalnya kondisi lingkungannya waktu lagi makan mie instan tuh gimana, ada kayak kebisingan juga kah, kayak gitu. Mungkin ada perasaan gak nyaman juga, atau waktu itu habis stres banget, habis dikasih deadline sama bos gitu, atau ngerjain skripsi belum kelar-kelar kayak gitu. Jadi banyak yang mengaruhi, dan kebetulan dia lagi makan instan, itu juga bisa.
gitu. Tapi yang penting apapun kondisinya kita harus bisa nih tadi ngecek nadi. Dan boleh aja kok kalau misalnya merasa ada sesuatu yang nggak nyaman di diri kita, itu diperiksain aja. Nggak perlu nunggu umur 40 tahun juga kalau misalnya mau periksa ke dokter. Kalau misalnya nanti sudah terbukti tidak, kan jadi kita juga lebih nggak gampang cemas kayak gitu. Karena dari rasa kecemasan kita sendiri juga bisa menyebabkan detak jantung kita semakin meningkat. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Oke dok, berarti untuk merasakan lemasnya sendiri pun nggak langsung dari makan mie instan atau fried chicken ya dok ya, kalau mungkin bisa jadi dari sebab yang lain, atau mungkin seharian dehidrasi, atau mungkin seharian aktivitasnya banyak yang melelahkan juga ya. Dan apakah perlu pemeriksaan lab? Berarti dicek lebih dini dulu ya dok ya, dicek lebih lama dulu, habis itu nanti ketika memang nggak ada faktor yang lain dan mungkin kok lebih parah, jadi bisa diperiksakan lebih lanjut ke vaskes terdekat gitu ya dok ya. Pada cuma ngecek lab aja, sebenarnya lebih penting ngecek tensinya nih waktu itu berapa nih tensinya kayak gitu. Jadi kan ngecek nggak cuma EKG aja ya, nggak cuma rekam jantung, kita bisa cek tensi juga. Oke, berarti ada baiknya juga selain kita menari, meraba nadi sendiri, kita juga punya alat tensi juga ya dok di rumah, mungkin ketika hal-hal apalagi mungkin yang udah ada pernah punya riwayat darah tinggi, atau mungkin untuk ngecek berkala, itu juga bisa penting untuk ngecek tensi kita kayak gitu. Ya mungkin selama ini mungkin nggak terdetek atau nggak ketahuan, padahal mungkin udah lama nih punya tensi tinggi tapi nggak pernah tahu gitu. Oke, terima kasih dokter, dan terima kasih juga Kak Tia, Dian, untuk pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Dan ada nih dok, pertanyaan selanjutnya dari Kak Adelina Suryani. Ini kayaknya sobat RSKJ. Dok, saya mau bertanya, apakah pemeriksaan rekam jantung bisa dijadikan acuan dari awal permasalahan adanya kelainan di jantung, dok? Gimana ya, dok? Bisa. Jawabannya bisa ya. Nah, kayak tadi kan sempat di awal kita sebut bahwa kelainan irama jantung itu bisa bisa karena ada bawaan genetik juga ya, bawaan keturunan. Itu salah satu jenis kelainan irama jantung yang mungkin sulit kita deteksi gitu. Kadang ketahuannya tuh nggak sengaja. Kadang ketahuannya tuh pasiennya mau operasi, atau pasiennya mau melahirkan, kan pasti akan direkam jantung nih waktu di rumah sakit. Itu baru ketahuan kok irama jantungnya kayak gini ya gitu. Kok ada bentuk-bentuk yang aneh ya kayak gitu. Jadi sebenarnya pemeriksaan rekam jantung itu bisa dijadikan acuan dari pemasangan kelainan jantung. Tapi jangan lupa, kalaupun EKG-nya irama jantungnya itu saat diperiksa itu normal, belum tentu juga dia sepenuhnya normal. Tetap kita harus kembali lagi nih, ada keluhan nggak gitu. Kalau ternyata selama ini nggak ada keluhan, irama jantung normal, bisa aja itu sebenarnya normal ya. Tapi kalau misalnya, belum tentu normal juga, karena irama jantung tuh bisa juga dia waktu itu muncul, abis itu nggak muncul kayak gitu. Ada satu kelainan bawaan juga yang kita sebut ada jalan pintasnya gitu, atau aksesoris pathway, itu yang bisa tertutup kayak gitu. Tapi suatu saat dia pasti akan memunculkan keluhan atau memunculkan berdebar-debar. Nah, dari situlah titik poin kita akan mencari tahu lebih lanjut. Jadi bukan berarti dulu saya pernah nih diperiksa sama dokter, normal kok, rekam jantungnya normal, tapi normal itu nggak akan selamanya normal, bisa aja berubah saat kita usia tertentu kayak gitu, atau saat kita udah ada penyakit tertentu. Jadi nggak bisa cuma satu kali pemeriksaan aja kita jadikan patokan kita benar-benar sehat, apalagi masalah lifestyle ya, sekarang ini kan udah banyak banget perubahan. Nah, kalau di rumah sakit kita kebetulan karena alat treadmillnya baru beli nih, nah kita punya satu software tambahan yang bisa mendeteksi kelainan jantung yang nggak normal tadi, itu lebih detail, ada sistem scoringnya sendiri kayak gitu. Jadi udah masuk ke era canggih nih ya, 2022. Tuh. Oke dok, berarti sebenarnya bisa dijadiin acuan awal ya dok untuk kesehatan jantung, dan nggak dilakuin satu kali pun, dan harus bisa berkala untuk dilakuin ya dok, untuk memastikan apakah sebenarnya jantungnya itu sehat atau nanti bisa berubah berkala menjadi irama jantung yang mungkin lebih berbahaya kayak gitu ya dok. Oke, terima kasih Kak Adelina atas pertanyaannya, dan semoga bisa menjawab juga. Terus ada dok nih dari Kak Rizka _Margi 25. Nih simple pertanyaan dok. Dokter di RSKJ apakah bisa cek troponin? Nah, bisa nggak dok? Cek troponin. Ini mau ngecek troponinnya buat apa nih? Buat meriksa-meriksa sendiri gitu. Aku mau cek troponin gitu.
Ya, kita bisa cek troponin sementara, tapi pemeriksaannya kita masih refer keluar ya. Untuk kasus-kasus kayak serangan jantung kita masih refer keluar untuk saat ini, tapi kita dalam proses untuk sebentar lagi kita bisa cek troponin sendiri. Tapi kan troponin itu kan bukan suatu pemeriksaan yang kita datang terus kita mau cek troponin dong gitu. Itu kan tidak akan ada artinya sebenarnya kalau kita datang sendiri. Itu biasanya troponin harus ada uh, apa nih keluhan klinisnya, apa nih gejala alasan dia diperiksa. Karena kalau misalnya kita mengobati, itu kan kita bukan ngobatin hasil lab, tapi kita ngobatin apa sih sakitnya, apa sih keluhannya yang kita obatin itu, kayak gitu. Dan kita cari tahu penyebabnya apa. Jadi sebenarnya penyebabnya yang kita obatin, bukan troponinnya. Oke dok, berarti Sobat KJ jangan langsung cek sendiri ya, harus dilakuin bertahap dan harus pemeriksaan dari dini, terutama dari teman-teman sendiri di rumah, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Terus yang selanjutnya dok, nih dari _my.project. Sehat-sehat ya dokter Hafiza, semoga aku nggak jadi pasien dokter. Mau seneng apa sedih dok? Oke, kita seneng ya dok kalau misalnya teman-teman jantungnya semua sehat, jaga kesehatan. Iya dok, betul. Oke dok, ini dok selanjutnya dari user Yani Yuni 91. Dok, bisoprolol sama propanolol lebih baik mana dok untuk keluhan berdebar? Nah, gimana dok? Ini tuh konteksnya luas banget ya. Jadi dua-duanya itu sebenarnya obat yang buat irama jantung. Nah, tapi ada juga nih, kan tadi penyebabnya ada banyak. Ada juga irama jantungnya dia itu nggak normal karena ada satu kelainan bawaan gitu kan. Nah, itu di beberapa kasus itu propranolol tuh lebih baik gitu. Atau kalau misalnya ada masalah-masalah hormon yang tadi tiroid tadi, propranolol lebih baik. Tapi kita nggak bisa nih pilih-pilih obat sendiri. Karena dalam pemilihan obat itu pasti dokter ada pertimbangannya sendiri. Jadi jangan asal beli obat sendiri kayak, oh aku ini soalnya aku beli itu aja sendiri ke apotek. Jangan ya, gitu. Karena kan masalah dosisnya juga dan pemberian obat untuk berdebar-debar itu kan kita lihat dulu apa nih jenis tipe berdebar-debarnya, penyebabnya apa, terus dosisnya berapa. Karena obat-obat tersebut pasti juga ada efek sampingnya untuk bikin detak jantungnya itu jadi rendah. Nah, ada satu lagi yang menarik bahwa kalau detak jantung kita itu terlalu rendah gitu ya, itu akan juga jadi kesempatan untuk memunculkan konslet-konslet yang baru gitu. Jadi jangan-jangan selama ini dia itu berdebar karena irama jantungnya terlalu rendah gitu. Kalau teman-teman kayak, oh aku berdebar, aku minum obat ini aja deh, aku tahu nih obatnya tuh soalnya itu bisoprolol atau propanolol, aku beli aja. Ternyata itu bikin detak jantungnya makin habis. Lama-lama kan itu akan membuat keadaan yang berbahaya atau mengancam nyawa gitu. Jadi jangan jangan ganti-ganti obat sendiri. Terus kalau misalnya sobat KJ juga merupakan pasien rutin dokter siapa gitu ya, kalau mau ganti obat juga harus konsultasi sama dokter. Oke, terima kasih dok, Sobat KJ. Jadi ada pepatah yang bilang, don't Google your disease by yourself tuh teman-teman. Jadi ada baiknya kalau misalnya kalian nggak tahu atau kalian bingung, ada baiknya langsung ditanyakan kepada yang berwenang atau dicek ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, terima kasih Kak Yuni atas pertanyaannya. Kita lanjut nih. Yeay, rame dok yang nanya. Ini ada dari user Aminullah Heb. Dok, usia 68 tahun sering terasa dret-dret. Saat ini rutin minum bisoprolol 5 mg pagi dan 2,5 mg sore dan malam minum kandesartan. Apakah ini normal dok atau gimana ya dok? Terima kasih. Gimana dok? Berat-beratnya itu harus kita pastiin lagi ya. Jadi kalau kayak gini nih, udah on terapi, kita bisa sebenarnya melakukan tadi rekam jantung lagi. Kapan nih sering munculnya deret-deretnya tadi itu nggak tentu waktunya kalau sering atau enggak. Kalau misalnya ternyata dia sering, itu bisa kita rekam jantung yang 24 jam kayak gitu. Kita lihat sebenarnya itu keluhannya iya atau enggak sih gitu. Terus kita bisa juga melakukan evaluasi dari fungsi jantungnya tadi gitu. Atau kita lihat lagi jangan-jangan nih irama jantungnya yang minum bisoprolol ini ada momen-momen yang dia ternyata terlalu rendah, akhirnya dia bikin irama jantung yang nggak normal kayak gitu. Itu bisa juga. Jadi lebih baik dievaluasi pengobatannya gitu. Kontrol rutin ke dokter, terus kita monitoring EKG 24 jam, itu bisa. Normal atau enggak, nah ini ya tadi ya harus kita pastiin.
apakah itu benar-benar sensasi yang psikis aja karena perasaan atau benar-benar ada nih, benar-benar iramanya jantungnya nggak normal. Jadi waktu deret-deretnya muncul itu lebih baik tadi kembali apa ke dokter Monica kita cek Menari, menari. meraba nadi sendiri. Jadi benar-benar waktu deret-deret nih di sini ada nggak nih gitu. Di sini juga nggak teratur nggak gitu. Jadi itu dulu yang pertama. Baru nanti kalau ternyata nggak bisa atau nggak yakin ya kita periksa aja lagi ke dokter jantung ya, biar di holter. Oke, terima kasih dok. Jadi Kak, untuk teman-teman sobat tadi juga, jadi kalau misalnya sering merasa berdebar di dada, itu harus dipastiin lagi ke menari tadi, meraba nadi sendiri. Jadi jangan langsung ketika udah merasa berdebar atau tadi udah langsung khawatir dan kayak padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi kita harus langsung pastiin lagi dengan menari dulu. Nanti kalau misalnya udah terasa kok semakin parah atau semakin berdebar di nadinya, baru kita langsung cek lagi ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, terima kasih Kak Aminullah Head, semoga menjawab. Terus yang selanjutnya dok, bawahnya ada dari Kak Manaruli. Dok mau tanya kalau naik tangga berdebar, kenapa ya dok? Mungkin tergantung tangganya berapa banyak kali dok. Ya gimana dok? Nah, itu kan suatu hal yang harus ini ya pakai effort usaha gitu ya, lebih usaha lagi daripada kita jalan di datar. Nah, itu akan kembali lagi nih sama kemampuan fisik kebugarannya masing-masing. Kalau orangnya sering olahraga, mungkin dia nggak akan seberdebar itu gitu. Kalau biasanya yang paling sering berdebar-debar itu orang yang misalnya jarang olahraga, karena jantungnya itu nggak biasa untuk dibawa ke aktivitas yang berat, akhirnya dia harus kerja keras tiba-tiba gitu untuk naik tangga aja. Nah sebenarnya kalau teman-teman abis naik tangga, kita nggak tahu nih naik tangganya berapa lantai ya. Kalau naik tangganya 3 lantai, aku juga berdebar-debar kok. Naik tangganya 2 lantai, pasti ya. Gitu. Nah tadi ini kita balik lagi ke pembahasan di awal, kalau olahraga itu pasti nadinya akan naik. Terus kita harus pastiin lagi detak jantung kita nih naiknya masih sesuai nggak sama detak jantung maksimal sesuai usia 220 kurang usia saat ini itu maksimalnya. Terus kita tunggu lagi setelah naik tangga istirahatlah dulu kayak 5 menit 10 menit kita raba lagi nadinya udah normal atau belum. Kalau udah normal ya udah berarti itu cuma gara-gara naik tangga dan tidak bugar. Kalau misalnya dia seorang atlet mungkin naik tangganya 10 lantai baru dia berdebar-debar kayak gitu beda. Jadi jangan lupa teman-teman olahraga itu juga penting ya untuk menjaga kesehatan jantung kita gitu. Olahraga yang kayak apa? Ini panjang nih penjelasannya, mungkin kita harus bikin sesi sendiri nih buat olahraga gitu ya. Kita harus rutin olahraga yang teman-teman senangi tapi minimal 30 menit sehari. Jadi jantungnya selalu dilatih dengan baik. Oke, terima kasih dok. Jadi tadi ya harus dilihat dulu effort jantungnya seberapa nih, atau mungkin usahanya olahraga seperti apa, dan untuk bisa mengetahui untuk berdebarnya itu karena memang naik tangganya seberapa banyak atau effortnya seberapa jauh gitu. Nah mungkin itu juga menjawab pertanyaan selanjutnya dari user Super Syafira. Dok kalau berdebar-debar habis olahraga wajar gak ya dok? Nah, tadi barusan dibahas berarti ya dok. Sekalian kalau misalnya itu wajar hal yang ketika habis olahraga tuh berdebar, tapi itu tadi dicek lagi apakah dengan rumus 220 dikurangi usia itu masih tergolong dalam heart rate atau denyut jantung yang maksimal usia kamu atau enggak nih Kak. Jadi kalau misalnya masih berarti ditunggu dulu nih sekitar 5 atau sampai 10 menit. Kalau misalnya nanti udah istirahat, udah mereda lagi, udah nggak berdebar lagi, berarti mungkin memang perlu olahraga lebih rutin gitu ya dok. Ada tambahan lagi mungkin dokter? Ya, mungkin Kak Syafira harus olahraga lebih ini ya, lebih rutin lagi biar nggak gampang ngerasa berdebar-debar gitu Kak Syafira. Semangat ya Kak Syafira. Semangat Kak Super Syafira biar semakin menjadi super. Oke, dok. Betul. Lanjut dok untuk user Mika Tambu Bolon kali ya ini. Dengan makasih dokter Hafiza, saya tanya ya dok, kalau kita tidak punya riwayat keluarga penyakit jantung atau hipertensi dan lain-lain, apakah saya masih berisiko untuk penyakit jantung apa enggak ya dok? Makasih dokter. Nah, gimana dok? Silakan dok. Jadi apakah masih ada resiko? Ada, karena yang namanya resiko itu sebenarnya resiko jantung itu, ini kalau kita konteksnya sesuai usia ya, itu semakin bertambahnya usia kita, itu ada resiko untuk beberapa penyakit jantung. Kalau laki-laki mungkin di atas 40 tahun dengan usianya saja, itu dia
kalau ngerokok itu juga bisa lebih awal mengalami penyakit jantung iskemik. Atau nanti kalau orang-orang sekitar umur di atas 60 tahun itu bisa mengalami gangguan irama jantung, jantungnya lambat karena sistem kelistrikan jantungnya itu udah menua seperti itu. Nah, sebenarnya ada juga kok orang yang di atas 60 tahun itu nggak ada gangguan kelistrikan jantung juga ada. Tapi biasanya benar-benar healthy lifestyle banget gitu. Jadi benar-benar uh, nggak ada faktor dari luar. Atau dia punya penyakit, atau dia sebenarnya ada genetik untuk lebih cepat degeneratif juga bisa aja kayak gitu. Jadi sebenarnya baiknya kalau teman-teman di sini Sobat KJ ada yang umurnya udah di atas 40 tahun, medical check up rutin itu dianjurkan kok kayak gitu. Jadi cek aja. Ya, kalau tidak punya riwayat Oke. penyakit jantung, maupun hipertensi, ada faktor-faktor yang nggak bisa kita ini ya hindari seperti usia. Jadi lebih aware aja sama diri kita sendiri ya, teman-teman. Oke, terima kasih dok. Jadi begitu ya kami kata Bobolon untuk masih ada risiko dan semua masih tergantung banyak faktor, termasuk salah satunya adalah usia dan juga riwayat keturunan seperti itu. Oke, lanjut adalah lagi ke dokter kakak Super Syafira. Dok, cara supaya bugar gimana ya dok? Nah, mungkin ini dibahas agak detail sedikit mengenai olahraga atau lifestyle seperti apa untuk bisa lebih ke supaya bugar kali ya dok. Oke, kita masih ada waktu, jadi boleh ya kita membahas soal kebugaran ini. Nah, teman-teman, olahraga itu kita mulai dari olahraga yang ringan aja dulu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa olahraga yang itu kita capek banget ngos-ngosan, nggak usah. Karena biasanya kalau misalnya kita mulai dengan sesuatu hal yang langsung ekstrim, itu akhirnya kita kayak cuma pegel-pegelnya doang, akhirnya dapat kayak, aduh trauma nggak mau olahraga lagi. Padahal olahraga ini menyenangkan banget, bikin mood kita jadi lebih happy. Jadi satu, cari olahraga yang teman-teman senangin. Kalau ada yang senangnya sepedaan, ya udah sepedaan. Ada yang senangnya lari, silahkan berlari. Boleh larinya ada yang sukanya di treadmill atau larinya yang senangnya di GBK gitu juga boleh. Terus jangan lupa kebugaran itu sebenarnya ada minimal olahraganya. Ini mungkin bisa sekalian menjawab nih komen di bawahnya ya dari M Syahid Ali ya. Olahraganya minimal harus 30 menit. Olahraganya apa sih? Harus yang aerobik. Seperti misalnya aerobik tuh kayak kardio ya, olahraganya tuh lari, terus sepedaan, berenang, jalan kaki, itu yang aerobik. Kalau kalau yang aerobik yang nggak kayak gitu juga udah banyak di YouTube yang kardio tapi senam gitu tuh juga bisa. Jadi sekarang zamannya era apa-apa tuh banyak yang gratis. Kalau misalnya teman-teman nggak ada waktu keluar, cuma mau olahraga di rumah aja, banyak kok senam-senam yang bisa teman-teman lakuin cuma 30 menit sehari, minimal 5 kali seminggu, minimal ya. Kalau bisa 7 kali seminggu itu lebih bagus, dan 30 menit itu kan sebenarnya nggak banyak ya dibanding waktu pekerjaan teman-teman yang lebih panjang gitu. Jadi sempetin aja waktunya. Terus dimulai dari misalnya belum bisa lari, ya udah jalan kaki aja dulu, jalan kaki. Kalau nggak kuat 30 menit, 15 menit dulu, terus istirahat 5 menit sampai 10 menit, lanjut lagi 15 menit. Jadi waktu olahraganya tetap 15 menit, waktu aktivitas olahraganya 15 menit, tapi sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk semua menyelesaikan itu mungkin agak panjang karena ada istirahatnya. Jadi 30 menit itu belum sama istirahat ya. Nah, terus nanti kalau dirasa kok kayaknya dulu aku 15 menit itu ngos-ngosan, sekarang aku udah bisa nih 30 menit lanjut terus-terusan. Berarti itu waktunya teman-teman menambah intensitas atau beban dari olahraganya, yang tadinya lari jadi jalan cepat. Dari jalan cepat bisa jadi lari jogging. Habis dari jogging beneran baru lari yang cepat gitu, yang lari apa ya, kayak orang lari maraton gitu, yang stabil dan cepat, yang panjang. Nah, atau kalau sepedaan itu dari yang bebannya 0, terus kalau dirasa udah nggak ngos-ngosan lagi, udah nggak capek, bisa lanjut bebannya ditambah-tambahin kayak gitu. Dan penambahan bebannya ini disarankan sebenarnya seminggu sekali aja gitu. Jadi naikin beban tuh nggak usah cepet-cepet. Jadi bener-bener tubuhnya teman-teman udah bisa menyesuaikan, beradaptasi. Jantungnya juga udah bisa beradaptasi. Nah, nanti teman-teman bisa ngerasain sendiri setelah 2 minggu, mungkin yang tadinya naik tangga berdebar-debar, akhirnya udah nggak berdebar-debar kalau naik 1 lantai, mungkin berdebar-debarnya setelah naik 2 atau 3 lantai kayak gitu.
Terus kalau olahraganya kayak cuma beban doang atau nge-gym doang, yaitu dia akan cuma menaikkan massa otot atau kekuatan otot. Artinya sebenarnya kalau mau kurus itu lebih cepat ya, karena kan jumlah ototnya akan bertambah dan yang akan dibakar itu akan jadi lebih banyak. Kalau buat kurusin badan sih lebih cepat, tapi kebugaran jantungnya nih kita belum dapat nih. Jadi emang disarankan sebenarnya kalau bisa olahraganya dua-duanya gitu. Baik aerobik atau anaerobik. Tapi anaerobik kan nggak mesti harus 30 menit. Itu kira-kira. Jadi kalau kombinasi lebih bagus. Oke, terima kasih dok. Jadi teruntuk nih kaum rebahan, untuk para milenial yang kaum rebahan yang cuma sehari-hari di kasur aja. Nah ini mulai kita berolahraga yuk teman-teman. Paling nggak 30 menit sehari, minimal 5 kali dalam seminggu. Dan bisa dimulai dari olahraga yang kalian senengin. Kalau misalnya kalian belum nemu, ya cobain aja apapun. Nanti bisa kalian temuin olahraga apa yang kalian senengin dan itu bisa kalian latih karena practice makes perfect. Jadi setiap kali dari yang bertahap, nanti berkala, nanti pasti akan naik terus dan kebugaran kalian juga bisa semakin bertambah. Oke, nih dok, mungkin ada nyerempet menarik dok, untuk usia lansia lebih dari 65 tahun baiknya olahraga apa ya? Terima kasih dok. Nah mungkin ini yang masih berhubungan dulu. Ini kayaknya ada yang kelewatan deh. Dari Ratna Asri belum dibacain. Iya dok, ini yang masih nyambung dulu dok, untuk lansia 65 tahun. Baiknya untuk lansia 60 ya? Nah, biasanya kalau usia kita bertambah nih, itu kan makin banyak gangguan secara fisik yang akan terjadi. Misalnya lututnya udah mulai sakit, atau kalau misalnya kata dokter lain bilangnya, ini udah ada pengapuran nih di lututnya atau apa gitu. Jadi sebenarnya teman-teman perlu nih konsultasi sama dokter rehab medik atau dokter ortopedi juga terkait ada nggak limitasi untuk olahraga-olahraga tertentu kayak gitu. Kalau ternyata usia 65 tahun tapi sebenarnya secara sendi-sendi masih oke dan lain-lain, itu tetap kita bisa mulai dari langkah yang kecil tadi, jalan kaki dan lain-lain. Dan dilihat juga nih, ada masalah berat badan nggak? Kalau misalnya sangat obesitas, itu biasanya olahraga yang kayak jalan kaki atau lari itu nggak kita sarankan karena akan jadi beban buat lututnya dan bikin lututnya bisa jadi sakit. Jadi lebih baik sepeda statis atau sepedaan di luar kalau misalnya jalanannya nggak ramai kendaraan, atau berenang. Itu untuk olahraga yang meningkatkan kesehatan jantungnya ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa pun, tetap bisa senam kok di rumah. Nah, senamnya apa? Kalau badannya nggak gemuk atau nggak ada limitasi dari sendi-sendi tadi, ya senam apa aja boleh. Tapi dimulai dari yang kecil ya, jangan langsung ikut senam yang kayak buhah banget gitu. Jadi semua boleh sesuai kemampuan yang paling standar. Kalau capek harus tahu batasannya, istirahat kayak gitu. Oke, dok, berarti tetap dimulai bisa, tapi harus tahu limitnya masing-masing ya dok ya, antara dari faktor dari usia, berat badan, lifestyle sebelumnya, atau mungkin ada penyakit yang sebelumnya turunan kayak gitu. Oke, terima kasih Kak My Projects atas pertanyaannya. Kita balik ke atas sedikit. Dari Kak Retna_Astri, Dr. Hafiza ingin bertanya izin, kalau PJB itu apakah pasti menurun ke keluarga dok? Kalau ini pertanyaan apa? Pasti atau hampir pasti? Pasti. Kalau pasti nggak pasti, karena tetap kita kan PJB itu namanya keturunan itu pasti ada dari sisi ibu, ada sisi ayah gitu kan. Semua akan membawa sifat-sifatnya. Jadi kalau dibilang pasti enggak, tapi kalau kemungkinan iya, dan tergantung dari kelainan jantungnya. Kadang kelainan jantung itu kan dia ikut sama satu sindrom ya. Jadi sebenarnya sindrom itu kan juga ada yang dominan sama ada yang nggak dominan. Bisa aja kalau menikah sama orang yang tidak ada sindromnya dan dia tidak dominan, penyakitnya dia tidak akan muncul. Tapi kalau misalnya ternyata dia dominan ya dia bisa muncul. Jadi masih bisa nggak muncul. Jadi nggak selalu. Tapi kayak penyakit jantung bawaan yang paling sering itu kan atrial septal defect atau yang bocor jantungnya ASD ya kita sebut. Itu ya memang dia biasanya banyak yang menurun. Biasanya riwayat-riwayat ke keluarga yang lainnya juga ada. Jadi biasanya sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu nih saudara kita punya penyakit jantung bawaan, lebih baik kita dicek aja gitu. Misalnya saudara kita atau orang tua kita gitu. Atau misalnya anaknya malah ada gitu. Ternyata ibunya malah ada tapi ketahuan anaknya dulu. Jadi mendingan bisa dicek nih sekeluarga kalau untuk penyakit-penyakit yang keturunan tadi.
Oke dok, berarti masih ada kemungkinannya dan diharapkan untuk bisa dicek aja ya dok ya, untuk bisa memastikan kira-kira apakah ada penyakit turunan dari penyakit PJB-nya. Oke, terima kasih Kak Retna Astri atas pertanyaannya, semoga menjawab. Dan lanjut dok, kembali lagi ke kami Tampu Bolon tadi, Dr. Hafiza, izin dok terkait medical check up yang dokter sarankan tadi untuk usia lebih dari 30 sampai 40 tahun, kira-kira apa aja ya dok yang harus diperiksa? Terima kasih dok. Gitu. Jadi kalau dari sisi jantung ya, aku cuma bisa bilangnya dari sisi jantungnya aja. Sebenarnya terkait faktor-faktor resiko penyakit yang nggak menular, itu yang lebih baik kita cek. Karena kan ini terkait sama gaya hidup atau lifestyle. Kita bisa dari cek pertama rekam jantungnya juga, terus udah gitu kita bisa cek laboratorium kayak misalnya kolesterol, gula darah, terus kita cek tensinya juga. Terus apa namanya biasanya ada opsi untuk cek apa namanya uh, kalau apa namanya kalau laki-laki itu seringnya kan kurang minum gitu terus akhirnya jadi ada batu ginjal tuh juga bisa nih tergantung keluhannya. Jadi sebenarnya sebaiknya sebelum medical check up daripada kayak buang-buang duit nih udah cek ini aja, lebih baik sebenarnya kita konsultasi dulu sama dokter. Dok, ini saya keluhannya ini nih, atau saya nggak ada keluhan, baiknya saya cek apa ya gitu. Nanti akan disesuaikan gitu supaya juga nggak kurang, ngambil darahnya kan udah capek nih satu kali, nanti kalau ternyata kurang ini pak gitu, jadi mendingan tanya dulu aja sama dokternya mau dicek apa gitu. Oke, berarti untuk Kak Mika, mungkin nanti untuk apa aja yang harus bisa diperiksa nanti silahkan langsung tanya ke dokternya aja. Itu akan disesuaikan sama pemeriksaan dasarnya. Nanti dan akan disesuaikan juga sama kebiasaan sehari-hari, dari usia dan faktor-faktor yang lain untuk dilihat kira-kira medical check up apa aja sih yang perlu dilakuin saat itu. Jadi jangan lupa langsung ke vaskes terdekat aja ya Kak Mika. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga menjawab. Tensi Gimana, ya, Dok? tensi juga bisa kita Tensi. cek berkala. Iya, betul. Tensi cek berkala dan ada baiknya juga kalau misalnya di rumah udah punya tensi masing-masing juga. Itu lebih bagus juga untuk bisa mendeteksi lebih dini. Apakah tensinya kok emang tensinya tinggi atau tensinya rendah gitu. Oke, terus kita scroll-scroll lagi. Ya, sejauh ini masih belum ada lagi dok yang nanya dan udah jam 20:03 mungkin kita sedikit demi sedikit rangkum dikit-dikit kali ya dok untuk kayak tentang masalah berdebat ini. Jadi teman-teman, first thing first yang harus dilakuin adalah ketika kalian merasain berdebar atau kok tiba-tiba deg-degan atau mungkin habis olahraga, itu semua kita harus pertama yang dilakukan adalah menari tadi, coba meraba nadi sendiri. Jadi kita harus bisa meraba nadi sendiri, itu hal tersimpel yang bisa kita lakuin masing-masing di rumah, yang nggak butuh apa-apa, nggak butuh alat, nggak butuh obat, cuma butuh tangan doang untuk meraba. Kalau misal kita udah ngeraba, walaupun kita merasa berdebar, ketika kita meraba di nadi ternyata, oh kok masih nggak cepet ya, atau kok misalnya cepet tapi masih teratur, atau kok makin cepet tapi nggak teratur ya, nah itu kita bisa langsung aware, kita bisa langsung ada sinyal ting-ting nih, kita harus ngecek ke fasilitas kesehatan terdekat. Apakah kira-kira nanti ketika kita dicek irama jantung di EKG kita iramanya seperti apa, atau nanti mungkin dicek pemeriksaan berlanjut seperti apa, dan kita bisa langsung dapat penanganan lebih lanjutnya seperti itu. Karena ternyata berdebar itu tidak bisa disepelekan, karena jika berdebar itu disepelekan dan ternyata bisa menyebabkan hal-hal yang lebih parah atau bahkan sampai stroke dan komplikasi yang lain seperti sampai ke kematian, itu akan lebih fatal dan istilah lebih berbahaya seperti itu. Dan Dr. Hafiza mungkin untuk sebagai terakhir, sebagai closing statement sekaligus dalam rangka Hari Jantung Sedunia ini, kita mau tahu dulu kira-kira tips and trick apa untuk mencegah penyakit jantung sekaligus untuk menjaga kesehatan jantung kita di rumah agar kita terhindar dari hal-hal yang berbau penyakit jantung yang berbahaya, dan mungkin bisa diterapkan kepada kita semua di rumah sehari-hari, terutama kaum-kaum milenial ini yang harusnya masih bisa produktif menjaga kesehatan jantung dan bisa use heart for every heart gitu dong. Jadi secara general ya, karena penyakit jantung tuh banyak banget, nggak cuma masalah irama aja, bisa karena masalah yang paling sering kan penyakit jantung koroner, dan ada penyakit jantung bawaan juga struktural gitu kan. Jadi sebenarnya yang bisa kita kendalikan nih dari segi lifestyle-nya, itu pertama hindarin yang namanya stres. Terus kita harus makan makanan yang
sekarang tuh kan sering banget ya makan makanan yang tinggi garam atau banyak micinnya. Sebenarnya garamnya sih nggak banyak, tapi micinnya yang banyak gitu kan, itu sama aja sebenarnya garam ya, natrium. Jadi kurangin deh makan-makan yang terlalu asin-asin dari micin khususnya. Terus juga jangan lupa uh, cek tensi berkala. Kalau misalnya punya tensi di rumah lebih bagus, tapi kalau misalnya ada tensinya deket puskesmas deket rumah nggak apa-apa, mampir aja tensi gitu kan. Jangan lupa duduk dulu sebelum tensi, jangan baru datang buka pintu langsung tensi, itu nanti bisa bikin pemeriksaan tensinya salah. Jadi khususnya orang-orang yang punya tensi nih di rumah, meriksa tensi itu ada tata caranya juga gitu. Harus sambil duduk, santai, bersandar kayak gitu. Atau sambil tiduran yang satu level sama jantung. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyain ya sama dokter jantungnya yang terdekat. Terus kedua, rajin olahraga ya. Jangan lupa tadi olahraga udah dijelasin gimana sih cara olahraga yang sebenarnya meningkatkan kebugaran. Itu juga bagus banget ya pertanyaannya dari Kak Super Safira tadi. Terus yang terakhir, tadi Pak, udah seimbangkan gizi, awasi tekanan darah, hindari merokok. Satu lagi, jangan lupa ya, merokok harus tidak boleh, karena merokok itu akarnya dari banyak penyakit, gak cuma jantung aja, semua ya, dari stroke juga dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang masih ngerokok, kita bisa kok di sini membantu teman-teman di RSUD KJ. Kita bisa bantu buat teman-teman gimana sih yang mau berhenti ngerokok, kita ada konsultasinya juga kayak gitu. Jadi jangan takut untuk mencari pertolongan gitu. Yang namanya berhenti merokok itu bisa banyak yang udah berhenti. Jadi itu tadi ya. Sama jangan lupa buat yang jantung tadi, yang berdebar-debar yang paling sering kan kurang cairan nih, jadi jangan sampai kurang cairannya gitu. Ini untuk orang yang masih sehat ya. Kalau untuk orang-orang yang udah ada penyakit jantung sama ginjal dan sudah dibatasin sama dokter, minumnya harus segini, itu juga harus ikut sesuai anjuran dokter kayak gitu. Oke, terima kasih dok. Berarti kita harus waspada sama yang pertama, harus menghindari stres nih teman-teman. Untuk apalagi teman-teman milenial yang sekarang mungkin banyak, apalagi yang lagi di quarter life crisis nih mungkin, yang masih banyak pikiran, stres ataupun hal-hal lain yang mungkin membuat banyak pikiran, itu bisa dihindari stresnya, dicoba nenangin diri dan segala macam. Terus yang kedua, untuk bisa dicek tensi berkala atau cek kesehatan berkala, lebih baik ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Terus yang ketiga, bisa diatur olahraganya untuk semakin rutin lagi, paling nggak 30 menit dalam sehari dan lakukan minimal 5 kali dalam seminggu. Terus selanjutnya adalah untuk bisa diatur gizi yang seimbang seperti apa, dan jangan banyakin micin-micin sekarang, tapi lebih diatur ke makanan-makanan yang lebih bergizi. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah untuk menghindari merokok, dan kalau misalnya yang sudah merokok mungkin dikurangi intensitasnya atau bahkan sampai berhenti lebih baik, dan kalau misalnya yang belum merokok, jangan merokok, karena nanti itu akan menyebabkan hal-hal komplikasi yang lain terhadap jantung kalian. Oke, izin dok, terakhir nih ada satu yang nyelip, terakhir banget belum dibacain, dari Kak Adramah di Muslim dok terakhir. Apakah kebiasaan buang air kecil setiap malam ada hubungannya dengan jantung dok? Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup bincang-bincang kita malam hari ini dok. Tergantung ya, ini konteksnya orang yang yang buang air kecil nih minum obat kencing atau enggak nih. Kan ada yang minum obat bisa ngurangin bisa banyakin pipis, akhirnya jadi kencing-kencing kayak gitu. Tapi kalau cuma buat setiap malam sekali, itu kayaknya varian normal ya. Atau kalau misalnya untuk usia tertentu yang emang benar-benar kayak ngerasa pipisnya kok kayak nggak enak, nggak puas, kayak terus berkali-kali ke kamar mandi malam-malam, padahal minumnya nggak banyak gitu, itu mungkin bisa konsultasi sama dokter urologi gitu. Biasanya laki-laki nih ya gitu, yang ada masalah buang air kecil. Terus kalau misalnya ternyata buang air kecil tiap malam, tapi sebelum tidur minum air putihnya banyak banget, ya itu masih dalam batas wajar ya kayak gitu. Apakah ada hubungannya sama jantung? Kayaknya enggak ya. Tergantung ada faktor apa lagi selain itu. Oke, terima kasih dok. Berarti Kak Adrama, berarti untuk dicek lebih lanjut lagi ya, kira-kira kebiasaannya sesering apa, atau mungkin ada gejala-gejala yang lain, dan bisa dicekkan ke dokter aja kalau memang misalnya setiap hari semakin sering atau semakin dirasa nggak normal. Gitu. Oke, sudah habis dok pertanyaannya sejauh ini, dan tadi dokter Hafiza juga udah closing statement untuk kita lebih bisa menjaga kesehatan jantung kita teman-teman, seperti kata
tema Hari Jantung Sedunia kita tahun ini yaitu Use Heart for Every Heart. Jadi dijaga jantungnya untuk bisa semakin bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sebelum menutup bincang-bincang kita, saya ada pantun penutup juga. Kalau tadi di awal dengan pantun, penutup juga harus diakhiri dengan pantun, yaitu ada yang berdebar tapi bukan mirip ujian. Cakep. Ya, bincang-bincangnya sudah kelar, jaga jantung, jaga kesehatan. Terima kasih sobat-sobat KJ, saya Monica dan Dr. Hafiza juga pamit undur diri dari bincang-bincangnya dan saya kembalikan ke Kanova. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hafiza, terima kasih Dr. Monica atas bincang-bincangnya hari ini. Seru banget ya hari ini kita ngebahas tentang banyak banget dari tadi dan juga kita merayakan Hari Jantung Sedunia. Oke, teman-teman, Sobat KJ, sebelum ditutup mungkin aku mau sedikit menyampaikan beberapa info. Yang pertama, di sini kita ada beberapa pelayanan yang berkaitan dengan jantung. Jadi, teman-teman gak usah sungkan-sungkan untuk datang ke RSUD Kramat Jati untuk melakukan pengecekan atau apapun yang berkaitan dengan jantung. Atau misalnya mau konsultasi, boleh banget karena Dr. Hafiza tuh terbuka banget untuk konsultasi. Nah, selain itu, di bulan Oktober nanti akan ada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, di mana nanti akan ada beberapa info terkait dengan kesehatan jiwa. Jadi jangan lupa untuk di-follow dan juga dinyalain notifnya untuk RSUD Kramat Jati supaya kalau ada info terbaru dari RSUD Kramat Jati, Sobat KJ pun langsung terinfo. Oke, baik. Sekian untuk bincang-bincang kita malam ini. Terima kasih Sobat KJ udah join nih dari jam 7 tadi sampai dengan jam 8 ini. Terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini yaitu Dr. Hafiza dan juga moderator kita hari ini yaitu Dr. Monica. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak Dr. Hafiza. Terima kasih Kanova. Selamat malam, Dok. Dadah. Yep. Izin live ya.